Perkenalkan, namaku Wahyuni. Orang-orang memanggilku Zuni. Usiaku saat ini 20 tahun. Wajahku lumayan cantik. Posturku tinggi 170 cm dan berat 58 kg. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Bapakku kuli bangunan, sedangkan ibuku menjahit pakaian di rumah. Dari dulu aku sudah dididik hidup mandiri. Ibuku mengajari memasak, cuci baju, juga mengajari aku menjahit. Bapak mengajari aku tentang agama dan mengajari aku bagaimana berinteraksi yang baik dengan semua orang. Itu dilakukan kedua orang tuaku sedari dulu, dan saya jadi tidak manja. Pekerjaan apapun di rumah sekarang bisa saya kerjakan, tapi kalau menjahit saya belum begitu pandai. Oh ya, aku dua bersaudara, adikku laki-laki yang sekarang masih SMP. Aku begitu menyayangi adikku satu-satunya itu. Aku memang belum lama ini menikah dengan seorang pria, sebut saja namanya Mas Yanto. Pada akhir tahun lalu, memang pernikahan kita tidak didasari cinta. Namun sayangnya usia pernikahan kami tidak bertahan lama. Belum sampai 3 bulan menjalani hidup berumah tangga, pernikahan kami pun harus berhenti di tengah jalan. 2 bulan setelah menyandang status janda dengan sisa uang tabungan dan sedikit tambahan dari keluarga dan orang tuaku, aku pun memutuskan untuk merantau keluar kota demi mencari pekerjaan, sembari melupakan mantan suamiku, Mas Yanto. Dan di sana aku berhasil mendapatkan pekerjaan, meski hanya sebagai pelayan di warung makan. Maklum, aku hanya memiliki ijazah tamatan SMP, karena kedua orang tuaku tidak sanggup membiayai sekolahku ke jenjang yang lebih tinggi. Pemilik rumah makan tempatku bekerja sangatlah baik. Orangnya juga ramah dan tidak pernah marah. Selain memiliki usaha rumah makan, bosku itu juga memiliki kos-kosan sederhana yang tak jauh dari rumah makan tempatku bekerja. Aku pun diizinkan tinggal di sana dengan membayar sewa kos hanya separuh harga. Selama bekerja di rumah makan ini, ada saja pelanggan pria yang coba mendekati aku, termasuk Mas Roni, tukang galon langganan di tempatku bekerja. Mas Roni berusia sekitar 26 tahun, dengan badan yang tinggi besar, dengan otot yang kelihatan. Selain itu, dia juga memiliki wajah yang tampan dan ganteng. Aku pun berkenalan dengannya. Aku dan Mas Roni hampir setiap hari bertemu, hingga akhirnya timbul benih-benih cinta, dan aku pun jadi kasmaran sama Mas Roni. Apalagi Mas Roni sering kali melontarkan rayuan, dan rayuannya sungguh maut. Dan beberapa hari terakhir ini
aku seringkali melamunkan Mas Roni, terutama saat malam menjelang tidur. Hingga tiba di hari itu, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Air galon di kosku ternyata habis. Aku pun teringat dengan Mas Roni. Seketika aku pun segera meraih handphoneku dan menghubungi Mas Roni. "Halo Mas Roni, ini aku Yuni," ujarku saat Mas Roni mengangkat telepon. "Oh, kamu Yun, ada apa? Kok malam-malam telepon? Kangen ya?" jawab Mas Roni sambil tertawa. Sembarangan. Galon di kosku habis, bisa diantar enggak malam ini?" kataku. "Bisa Yun, buat kamu apa sih yang enggak?" "Ya udah, tunggu ya, nanti Mas antar ke sana," pungkas Mas Roni. "Ya Mas, aku tunggu ya," jawabku singkat. Aku pun mengakhiri telepon dan aku mainan HP di kamar sembari menunggu Mas Roni. Kurang lebih 15 menit aku menunggu. Mas Roni pun sampai di tempat kosku. Kondisi kosku saat itu memang sedang sepi karena akhir pekan dan banyak penghuni yang sedang pulang ke rumahnya masing-masing. Aku pun mempersilahkan Mas Roni masuk dan sekalian meminta bantuannya untuk memasangkan galon di dispenser. "Makasih ya Mas, malam-malam udah mau nganterin galon," ucapku. "Iya Yun, gak apa-apa," jawab Mas Roni. "Mas Roni mau aku buatkan teh?" tanyaku. "Boleh deh Yun," jawab Mas Roni. Aku dan Mas Roni pun akhirnya minum teh bersama sambil mengobrol. Hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Obrolanku dengan Mas Roni pun menjurus ke hal itu. Mas Roni memang pintar dan aku pun terbawa suasana. Kita pun melakukannya malam itu. Sungguh luar biasa sekali. Sudah lama saya tak seperti ini. Di malam itu juga Mas Roni menyatakan perasaannya kepadaku dan kami pun memutuskan untuk berpacaran. Sejak saat itu kalau ada waktu dan kesempatan kami pun melakukannya lagi. Tak terasa waktu terus berlalu. Setahun sudah kita menjalin masa pacaran. Mas Roni pun melamarku. Namun ada masalah karena orang tuaku tidak merestuinya. Tapi setelah aku bujuk dan aku jelaskan, akhirnya kedua orang tuaku merestui hubunganku dengan Mas Roni. Akhir dari cerita ini, aku menikah dengan Mas Roni dan aku hidup bahagia dengan dua orang anak yang cantik-cantik.